nominal remunerasi apa yang mendasari nominal ya dari perawatnya? Kalau ya tadi PNS sama non PNS sama berdasarkan pendapatan dari instalasi rawat inap masing-masing. Jadi berdasarkan jumlah jasa pelayanan kemudian nanti dibagi rata biasanya. Gaji BLUD-nya apakah sudah sesuai dengan UMR? Iya, sudah. UMR Blitar ya, Mas ya? Ya. Sudah. Untuk remunerasinya Bu, biasanya tanggal berapa dikeluarkan? Untuk remunerasi ya itu tergantung. Kalau dulu namanya jasa JM ya, atau sekarang jasa pelayanan, itu ya tergantung turunnya kapan. Kalau misalnya turun di akhir bulan ya kita bagikan akhir bulan. Berarti tidak tentu, Bung, ya? Iya, kan BPJS juga tidak tentu anunya. Langsung pembayaran dari BPJS. Tergantung itunya turunnya kapan. Apakah ada pemberian THR di sana, Bu, kalau pas Lebaran? Ada THR. Untuk BLUD dan untuk PNS? Dua-duanya ada. Untuk pendapatan ruangan, sumber lain untuk pendapatan ruangan mungkin ada usaha apa di ruangan? Untuk pendapatan ruangan, biasanya kami dapatnya itu dari pasien umum. Sistem pembayaran pasien umum itu. Kemudian atau BPJS, ya sumber pendapatannya itu dari pasien umum, BPJS, sama yang jam kesda itu loh. Tuh. Jadi itu kan sudah masuk sistem rumah sakit, Bu. Kalau yang BPJS, ya itu kan sudah masuk sistem di rumah sakit. Maksudnya untuk pendapatan di ruangan itu sendiri, apakah mungkin ada mengelola usaha? Tidak ada. Enggak. Sekarang dulu pas pernah kayak jualan yang kayak underpad terus itu, tapi habis itu sekarang dikelola koperasi ini rumah sakit. Bu, terus untuk apakah Ibu sebagai kepala ruangan membuat RAB atau memang mengikuti dari RAB rumah sakit untuk pengeluaran ruangan? Kalau ruangan tidak menjalankan fungsi keuangan RAB ya Mas ya, tapi kalau logistik ya saya ikut merencanakan perencanaan logistik, misalnya alat habis pakai dan sebagainya. Itu saya mengajukan pengajuan jumlah habis pakai setiap bulan itu kami mengajukan. Tapi kalau RAB ruangan kita nggak, karena secara finansial kita juga nggak ada fungsi itu. Ya Bu. Untuk apa namanya? Untuk tarif umum kelas 3, tarif umum di ruangan Ibu berapa Bu untuk tarif umum? Untuk tarif pasien umum satu malamnya berapa? Lihat. Kalau tarif yang BPJS sesuai dengan INAJPJ sih. Ya, tapi untuk tarif yang umumnya ini ya Bu ya. Terus Bu, untuk tadi klarifikasi lagi kemarin untuk yang pengiriman pegawai untuk pelatihan. Ya. Kemarin dikatakan diutamakan yang PNS. Terus untuk yang maaf. Apakah pernah memberikan bantuan pendidikan untuk pegawainya?
apabila ada pegawai yang melakukan pendidikan, misalnya melanjutkan S1, apakah ada memberikan bantuan dari rumah sakit? Dari rumah sakit, Iya. kalau ruangan enggak. Apakah ada Bu bantuan untuk biaya sekolah, misalnya untuk keringanan, bantuan untuk pegawainya yang sekolah? Tergantung, kalau dia tugas belajar iya dapat, tapi kalau dari rumah sakit sekarang sudah jarang. Biasanya nanti dapat mahasiswa dari pemerintah daerah. Itu bisa. Oh, berarti kalau dari rumah sakitnya tidak ada, oke? Enggak ada. Kemudian Bu, ini untuk sekarang untuk seperti kemarin, kalau komunikasi antara perawat melalui dilakukan saat operan, dan apakah memiliki buku khusus untuk buku operan? Buku operan iya, punya buku operan. Tapi kan itu nggak boleh Mas diakreditasi. Saat ini masih memakai buku tapi operan? Kami masih pakai, tapi sebenarnya itu nggak boleh. Ya kalau pas akreditasi kami nggak pakai itu. Disembunyikan. Komunikasi perawat dan dokter Bu, bagaimana? Seperti kemarin katanya kan agak susah berkomunikasi karena memang dokternya banyak dokter. Ya, CPPT. Ya, pakai itu catatan perkembangan terintegrasi antar profesi itu. Bu, untuk jadwal, apakah ruangan sering mengadakan pertemuan atau rapat di ruang rawat, mungkin terkait koordinasi atau semacamnya dengan stafnya Ibu? Gimana? Pertemuan ruangan Bu, apakah pernah Ibu sekali, berapa kali Ibu mengadakan pertemuan ruangan bersama staf perawat? Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Apa isinya di situ Bu, di pertemuan ruangan apa saja yang dibahas biasanya? Banyak. Ya kalau ada masalah kita bahas, ada masalah internal kita bahas gitu. Kalau misalnya ada pengumuman dari rumah sakit biasanya kita bahas. Kalau ada perencanaan pelatihan dan sebagainya kita bahas di situ. Bu, untuk penilaian apakah pernah dilakukan penilaian motivasi perawat di ruangannya? Motivasi perawat ya? Ada, sebentar. Oh, sebentar. Oke. Gimana? Saya motivasinya secara langsung. Secara langsung ya? Iya. Berarti tidak ada penilaian khusus ya yang menggunakan form atau apa? Tidak ada. Tidak ada ya? Berarti langsung penilaiannya. Untuk apakah ada menerapkan mungkin untuk perawat yang teladan atau yang rajin, rewardnya, atau mungkin ada perawat yang melanggar, apakah ada aturan atau sistem yang mengatur reward and punishment-nya? Kalau rewardnya kami tidak ada reward ya, itu ya, jadi yang rajin sama yang enggak ya sama aja, nggak ada ininya. Cuman kalau misalnya ada pelanggaran itu kami tegur dulu secara lisan. Kemudian kalau sudah berat kita ajukan ke rumah sakit, nanti dapat sanksinya dari rumah sakit. Kemudian lanjut Bu, untuk mekanisme supervisi staf di ruang rawat inap itu seperti apa? Sudah saya terangkan kemarin. Mungkin lanjut ke Bu, kalau itu baru sudah. Untuk delegasi Bu, apakah ada? Sudah tadi delegasi.
Oh sudah delegasi. Oh, mohon maaf, saya tadi telat ikut sih. Maaf. Ya Bu, sudah mungkin dari saya cukup dulu. Ya. Oke. Teman-teman yang lain. Bu Evi, mohon izin bertanya. Mohon izin mengkonfirmasi Bu, kalau di ruangan itu hari kerjanya hari kerja total bersih sudah dikurangi libur itu 288 hari. Kemarin cutinya itu Jadi cutinya 12 hari kemarin. 12 hari ya. 1 tahun. Sistemnya 7 hari kerja, 1 minggu 7. 1 minggu. 6 apa 7 ya? Bentar. 6. Kalau kita kan perawat bukan pakai ini ya Mbak ya? Pakai apanya? Jam kerja per minggu ya? 6 jam kerja 1 shift gitu ya? Pilihannya 6 sama 7. 7 jam per harinya. Soalnya tadi dihitungkan kalau kami tadi baru mulai ngitung itu dikurangi sama hari besarnya 13 hari, selama 52 minggu itu dapatnya 288 hari ngoten. Jadi Oke. Iya pakai itu aja. Terima kasih Bu. Oke. Izin menyambung Bu, untuk pertanyaan dari saya, ini saya menanyakan lagi tentang metode. Nah, jadi ini ada yang ketinggalan metode penerimaan pasien baru yang masuk ke ruangan. Ini dari perawat, itu apa saja yang diorientasikan jika ada pasien baru, seperti itu. Tadi kan kayaknya sudah saya tunjukkan bukannya. Nih, kayak saya. Kok nggak bisa ya? Bentar, saya share screen. Ini komponennya ini. Baik Bu, terima kasih. Siap. Silakan jika ada yang mau menyambung Satu lagi pertanyaan. untuk apabila ada konflik antar pegawai, apakah sistem manajemen konflik seperti apa yang Ibu terapkan? Kalau tergantung konfliknya, kalau konfliknya kalau konfliknya kecil aja, saya suruh ngalah aja lah, nggak usah, ini dihindari aja. Selesaikan internal ruangan gitu. Ya kalau bisa ngalah dulu aja kalau misalnya konfliknya tidak terlalu besar. Tapi kalau